Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di video yang ketiga ini, saya akan menyampaikan bagaimana kita men-setting dan mencetaknya. Tadi sudah kita lihat membuat jadwal secara langsung, kita generate aja itu. Bisa juga kita mengaturnya terlebih dahulu dengan mengklik relasi ini. Klik relasi ini, kemudian kita nyoba nambah di sini. Nah, di nambah ini kita akan diberikan ketentuan, misalnya ada dua mata pelajaran yang tidak dapat ditempatkan pada hari yang sama. Misalnya kita menginginkan mata pelajaran yang berat jangan sampai di satu hari yang sama. Misalnya habis matematika, kemudian ke IPA, kemudian mata pelajaran bahasa Inggris dianggap berat oleh anak-anak, mungkin kita bisa memisahkannya gitu. Ya boleh. Jadi tidak hanya gini ya, ini diambil gitu. Mata pelajaran apa yang ingin dipisah gitu. Bahasa Inggris, kemudian IPA ini tidak boleh di hari yang sama gitu. Sehingga kemungkinan bisa nanti dalam prosesnya ini memang agak lama, tapi dia akan memisahkan gitu. Kemudian yang berikutnya bisa juga memilih ini, mereka tidak dapat ditempatkan secara berurutan dalam hari yang sama. Jadi untuk mapel-mapel tertentu tidak ditempatkan di hari yang sama gitu. Misal matematika jam ke-1, jam ke-5 jam matematika lagi gitu. Nah, ini diproseskan untuk semua kelas atau hanya untuk kelas-kelas tertentu. Untuk kita semua kelas gitu. Oke, kalau sudah kita diokekan. Kemudian Bapak Ibu, proses berikutnya kita juga bisa menambah di Advent ini. Di Advent ini banyak beberapa pilihan gitu. Jadi biasanya saya hanya pakai yang kolom 1 gitu. Ini ada beberapa kolom gitu. Saya masih belum optimal dalam mendalami ini gitu. Jadi maksimal guru dalam satu periode. Jadi satu periodenya biasa ini ngambil, jadi dalam satu hari yang sama tidak sama, saya ngambil yang satu ini. Termasuk ini kalau mau dipakai untuk shift pagi, shift siang boleh gitu dipakai ini. Oke, di oke. Kemudian kita masuk ke mencetak. Ketika kita ingin mencetak, maka klik preview ini. Klik preview ini, maka kita akan melihat tampilan yang semacam ini. Ini ada nama hari, ada nama jam. Boleh dibolak-balik gitu ketentuannya. Oke, di sini ada warna. Nah, di warna ini atau pinggirannya itu boleh diganti, kita mencetaknya dengan warna gitu. Line-nya ini warnanya apa gitu. Ini silahkan diatur tersendiri ini sesuai dengan seleranya itu. Kan nanti akan kayak ini. Jadi warnanya merah, tulisannya warna biru. Kemudian desain. Nah, desain ini kita tulis ini tahun pelajarannya gitu, tahun pelajaran berapa, ini yang tahun lalu, yang saya misal untuk tahun besok tahun 2020 ini gitu. Kemudian kita ingin nambahkan logo, nanti tinggal tambahkan logo masing-masing. Kalau tidak ada nanti di browse ini, kemudian dicari, misal diganti dengan ini. Oke. Kemudian di sini sebenarnya ada pilihan kita mau buat sendiri boleh, desain standar ya kayak tadi, kita membuat sendiri boleh gitu, tinggal dipilih sini. Misal kita milih gitu. Apakah nanti untuk semua April desain ini hanya 7A atau untuk semua kelas? Nanti ada pilihan, diklik ini ada pilihan. Semua kelas, diklik semua kelas. Nah, desainnya semacam ini, sehingga nanti akan tampilan kayak ini. Untuk yang desain pertama. Kalau desain yang milih desain yang mana itu, misal jadwal 1 ini saya pilih. Mungkin kayak ini. Ada selera dari masing-masing. Kemudian ukurannya ini apakah mau landscape atau portrait.
tinggal Bapak Ibu dipilih. Kemudian 1 lembah 1 atau hanya mau dipakai 1 lembah isi 4. Sehingga ini akan kayak ini, dia akan ada 1 lembah ada 4. Biasanya saya pakai itu untuk gurunya, guru gitu. Nanti akan muncul kayak ini. Oke, kemudian dalam proses mencetaknya itu, dalam proses mencetaknya ini boleh mencetak misal setiap kelas. Jadi ini setiap kelas 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Kemudian per guru. Jadi ini guru 1, guru 2, guru 3 dan seterusnya. Atau untuk seluruh kelas. Jadi jadwal seluruh kelas mulai 7A sampai 9C semua masuk. Kalau ini terlalu kecil, ini diangkat aja, maka dia akan masuk. Kalau kurang, dibesarkan lagi. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita ingin men-setting mapelnya ini, kemudian tampilan pada mapel ini, atau saya ngambil yang guru aja, saya ngambil yang 1 lembah biar kelihatan lebih besar. Oke, ini tampilan untuk guru gitu, misalnya ini. Kemudian kita ingin mengatur posisinya, klik kanan di tempat ini, klik kanan. Di sini akan muncul yang ditampilkan mata pelajaran saja atau painful, sehingga kalau tadi ini pakai kode, kalau yang atas ini pakai kode, kalau yang bawah ini full. Kalau ini kan pakai bin kodenya. Kalau yang diklik yang painful, berarti tulisan bahasa Indonesia, jelas. Hanya akan memakan tempat gitu. Kemudian mau ditampilkan gurunya juga, kodenya. Kode gurunya boleh ditampilkan. Kalau enggak ya sudah. Atau kelasnya saja. Kelasnya ini kelas apa? Artinya guru ini ngajar bahasa apa bidang apa di kelas apa. Karena dia sudah tahu kodenya, maka nggak perlu ditampilkan. Tapi monggo, itu selera teman-teman. Kalau ditampilkan semua, biasanya tempat yang kecil ini tidak cukup. Tidak jelas nanti. Kemudian untuk mengatur fontnya, ini diklik font. Di sini bisa diganti jenis fontnya. Tinggal dipilih sesuai seleranya. Kemudian di bold, di italic atau underline itu monggo gitu. Kemudian besar kecilnya tinggal digeser. Ini digeser mau seberapa yang diinginkan. Kalau sudah nyeting 1 guru atau 1 kelas sudah, mau dipakai semua nggak settingan ini? Kalau mau dipakai untuk semua guru ya diklik semua, klik semua. Sehingga semua nanti akan muncul pilihan posisinya, fontnya akan dipakai untuk semua guru. Oke, sudah selesai. Berarti tinggal kita print. Tinggal di print, kita cetak gitu. Seperti biasa, ngeprint biasa. Oke, itu Bapak Ibu tutorial untuk timetable pada sesi yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan pembuatan jadwal cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.